hacker tipe kedua Hmm. itu adalah dia memanfaatkan tools-tools yang ada dan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain terhadap security. Ya. Misalnya, instansi pemerintah bikin website tapi tidak mengerti security. Hmm. Itu seperti membangun rumah yang Ya. pagarnya bolong-bolong. Ya. Dan dengan tools-tools ini gampang sekali untuk masuk ke database, ngambil datanya, dan ekspos keluar. Ya. Karena Indonesia adalah negara yang sangat rendah cyber security Ya. knowledge-nya, Ya. Ya. saya lebih cenderung melihat Bjorka ini di tipe kedua. Hmm. Dan mereka berkelompok membangun satu virtual atau anonymous image, identitas, Ya. namanya Bjorka. Mungkin beberapa orang bergabung ya, Ya. dan Ya. ingin mengeducate banyak orang Ya. bahwa sebaiknya kita lebih smart, sebaiknya kita harus lebih intelektual dan saintifik dibanding uh, seperti saat ini. Saya rasa itu justru bentuk Ya. protes anak-anak muda yang perlu diapresiasi Ya. dengan respon dalam bentuk bahwa kita harus bikin sistem yang jauh lebih secure dan Ya. selalu memproteksi data uh, secara dengan baik atau Ya. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas MIPA UI, yaitu Bapak Risman Adnan. Beliau saat ini menjabat Direktur Samsung R&D Institute Indonesia. Pak Risman lahir di Makassar tahun 1975. Apa kabar Pak Risman? baik Pak Bambang, terima kasih undangannya. Iya. Mungkin bisa dimulai dengan cerita ketika kuliah di program studi fisika Fakultas MIPA UI, kemudian sambil bekerja, kalau nggak salah sempat mengelola warnet, pernah menjadi asisten riset di Alma Mater, kemudian bekerja sebagai software engineer, manajer di Microsoft, dan sampai saat ini menjadi Direktur Samsung R&D Institute Indonesia. Silakan Pak Risman. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Bambang. Saya termasuk orang yang beruntung sebenarnya Ya, karena menemukan yang saya suka itu dari kecil. ya, Jadi saya dari SD mungkin udah terlihat sukanya matematik dan ya, IPA ya. ya, ya, Terus zaman dulu itu ada program pemerintah, itu program untuk bebas tes masuk ke UI. ya, PMDK kalau nggak salah. PMDK, ya, Ya, nah karena nilai saya matematik dan fisika
sempurna, Ya. yang lain-lainnya hancur. Yang lain-lainnya 3, 4, 5, maksimum 5 yang lain. Iya, Tapi iya, matematik dan fisikanya itu 9,98 karena cuma salah iya, satu. iya. Akhirnya akhirnya disarankan oleh guru saya SMA masuk ke UI PMDK karena kalau jalur UMPTN saya nggak mungkin lulus. Ya. Nah, sampai di UI dari Makassar itu saya agak shock itu, Pak. Hmm. Karena buku-buku di sana itu bahasa Inggris Oh. dan saya tidak belajar bahasa Inggris waktu di Makassar. Ya. Jadi semester pertama saya jarang masuk kampus, semester kedua juga jarang masuk kampus. Hmm. Sampai waktu masuk semester 3, Profesor Rosari Saleh itu memanggil saya ke ruangannya. Dia bilang, kenapa nggak pernah masuk? Saya bilang, karena saya kecapean belajar di rumah. Belajarnya sambil baca kamus ya. Ya. Nah, dari situ akhirnya Profesor Rosari ngasih saya kesempatan untuk jadi asisten. Jadi saya mulai bekerja dengan Profesor Rosari kalau nggak salah di semester 4. Ya. Dan dari situ saya banyak dikasih buku, baca. Tapi saya nggak pernah masuk kampus sebenarnya. Saya nggak pernah Ya. masuk kelas, kecuali memang saya suka dosennya. Hmm. Jadi saya lebih banyak belajar sendiri, dibimbing oleh Profesor Rosari dan almarhum Profesor Musadik Musbah. Hmm. Beliau-beliau yang saya anggap sebagai guru saya di MIPA. S1 lulus, Ya. saya udah bekerja sebagai asisten peneliti pada saat itu. Lanjut S2, saya juga bekerja dengan Profesor Rosari dan tim, dan akhirnya lulus S2 tahun 2000. Nah, saat itu sebenarnya udah mau pergi ambil S3 ke Jerman, cuman ada masalah di keluarga bahwa saya harus bekerja karena sudah tidak punya biaya. Hmm. Jadi saat itu pekerjaan yang paling mungkin adalah jadi software engineer karena waktu itu lagi .com bubble ya. Hmm. Dan ya akhirnya saya bekerja jadi software engineer di Praisindo dan setelah itu masuk ke industri software sejak tahun 2000. Tahun 2004 saya bergabung dengan Microsoft Indonesia dan pengabdian saya selesai tahun 2014 sebagai direktur di Microsoft Indonesia dan saya bergabung sebagai direktur di Samsung Research Indonesia tahun 2014 itu ya. Ya. Sampai sekarang. Ya. Memang sejak awal saya suka komputasi. Jadi pelajaran favorit saya ya komputasi numerik, theoretical physics, mathematics. Saya sangat menikmati pembelajaran itu dan selama di Microsoft belajar lebih banyak mengenai software development. Setelah itu di Samsung benar-benar mengerjakan product development dan riset. Jadi kombinasi komplit antara sains, teknologi, dan mungkin bisnis ya. Sekarang apa bedanya? Waktu di Microsoft itu menjadi direktur, apakah itu berarti orang pertama di Microsoft Indonesia? Oh tidak, saat itu ada banyak direktur yang sales, direktur yang Ya. lain ya, ada beberapa direktur. Saya adalah direktur teknis untuk membantu partner dan komunitas pengguna untuk mengembangkan aplikasi di atas Microsoft Platform. Jadi
tugas saya itu membuat orang-orang membuat aplikasi di atas Microsoft operating system dan platform lainnya. Lalu kalau sekarang di Samsung ini apa ini posisinya itu? Saat ini saya Chief Technology, jadi saya orang nomor 1 di teknologi. Ya. Semua engineering team dan research team bekerja dengan saya, dan kita harus menghasilkan produk, mengembangkan produk untuk Samsung. Juga kita harus melakukan riset sebelum mengembangkan produk, karena produk-produknya diharapkan produk yang inovatif. Untuk buat produk inovatif tidak mungkin tanpa melakukan riset. Jadi kita combine pekerjaan research dan development untuk mengembangkan solusi buat Samsung Electronics. Kita mengembangkan Internet of Things, data management atau big data. Kita juga mengembangkan teknologi cloud dan artificial intelligence. Tahun ini kita masuk ke robotics untuk melihat potensi inovasi di sana, apa yang bisa dibangun untuk bisnis dari Samsung Electronics. Ya, apakah itu tidak spesifik misalnya untuk melayani Indonesia ya, karena berada di Indonesia? Apakah itu juga dikembangkan di seluruh Samsung yang mungkin pusatnya di Korea? Ya, saya punya banyak laboratorium pengembangan, 80% mengembangkan proyek global, hanya 20% untuk di lokal dan regional Southeast Asia. Jadi memang target kita lebih banyak mengembangkan global produk dan layanan global, diarahkan ke situ. Apakah Samsung ini juga punya kantor-kantor semacam yang ada di Indonesia ini di negara-negara lain? Kita punya 22 pusat penelitian R&D Center di seluruh dunia, mulai dari Rusia, Ukraina, Europe, di UK, ada di Filipina, kalau di Southeast Asia ada Filipina, Indonesia, Bangladesh, di India. Jadi total ada sekitar 22, plus kita punya 8 AI Center. Salah satunya yang ada di Cambridge AI Center, Toronto di Kanada, juga ada di Silicon Valley. Jadi sekitar 8 AI Center bekerja plus sekitar 22 R&D Center. Bagaimana persentase produk Samsung ya antara produk-produk elektronik itu dengan yang produk-produk perangkat telekomunikasi? Banyak sekali divisi Samsung karena Samsung adalah konglomerasi. Jadi kalau untuk telekomunikasi ada Samsung Network. Ya. Kalau untuk consumer electronics ada Samsung Mobile dan Samsung Home Appliance atau Digital Appliance yang bikin consumer electronics seperti kulkas, AC, dan lain-lain. Jadi Samsung banyak sekali perusahaannya. Saya berkesempatan melayani beberapa business unit seperti mobile, digital appliance, dan Samsung Research itu sendiri. Ya, Samsung yang sangat fenomenal adalah sistem yang dikembangkan yang untuk perangkat teknologi ya. Itu kan sudah mengalahkan Eropa maupun Amerika. Nah, pertanyaan saya, seberapa jauh juga Samsung ini mengembangkan sistem software-nya? Sekarang antara hardware, software, mostly hardware pasti ada semiconductor di dalamnya ya, pasti ada chipnya, ada operating system di atasnya. Jadi konvergensi antara hardware sama software itu sudah suatu kewajiban. Agak sulit untuk menjual sesuatu hanya hardware-nya aja. Jadi pasti ada software-nya yang merupakan intelligence dari device tersebut. Jadi divisi riset saya bekerja di area software. Tapi ada tim lain bekerja membuat sensor, membuat hardware, dan lain-lain. Dan kita harus bekerja sama menghasilkan produk inovatif yang bisa dijual di seluruh dunia. Dalam arti tidak mengembangkan sistem ya atau platform misalnya seperti
Twitter, seperti Oh, WhatsApp. WhatsApp dan sebagainya itu ya. Jadi Kalau di Samsung kita sebutnya itu software service ya, ya, application service. ya, Ada beberapa application service yang dirilis oleh Samsung, tapi memang tidak terlalu banyak karena core bisnisnya adalah devices ya. ya, Jadi ada divisi lain yang memang jualan software seperti Samsung SDS, Samsung Network dan lain-lain. Kalau yang saya bekerja dengan bisnis unit yang lebih ke menjual hardware yang di dalamnya ada software, tapi softwarenya sudah ya. di-embed di dalam. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Ya, Pak Risman, Ya. mungkin pertanyaan-pertanyaan berikut tidak terlalu spesifik ya untuk Pak Risman, tapi sebagai orang yang bekerja ya di bidang teknologi digital ini, mungkin bisa sedikit memberi apa ya, memberi penjelasan kepada publik gitu ya. Jadi publik kan selalu apa ya, gagap ya ketika platform-platform nasional yang internasional global itu ada masalah seperti ketika WhatsApp, saya mencatat sudah 2 kali ini WhatsApp down itu, dan semua orang bingung. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah itu ada kesalahan atau mungkin apa ya, gangguan gitu? Jadi kalau begitu kan rentan itu. Kalau misalnya suatu saat ada apa ya, kesengajaan atau orang yang jahil dan sebagainya gitu. So, menurut saya tidak ada satu sistem yang rentan terhadap downtime ya. Ya. Terutama seperti WhatsApp, mungkin mereka terima message 100 billion per bulan. Jadi sudah billion message, mungkin 3 billion message per hari seluruh dunia. Mungkin lebih. Dan untuk merancang sistem yang sangat highly scalable, itu bukan hal yang mudah bahwa kita bisa menjamin 100% tanpa downtime. Tidak ada satupun engineer yang bisa menjamin hal tersebut. Jadi pasti ada accident. Ada accident yang bisa kita anticipate di depan. Misalnya kita lihat polanya dan kita prevent. Ada yang memang kita tidak tahu. Nah, itu bisa jadi karena eksternal maupun karena internal. Misalnya karena ada hal-hal yang sifatnya dari gangguan dari luar. Bisa juga intermittent yang terjadi di network. Bisa juga karena memang softwarenya internally mengalami load yang tinggi dan tidak mampu menghandle-nya. Dan saya rasa bukan pertama kali terjadi untuk WhatsApp. Dan semua events Facebook dan lain-lain pasti pernah mengalaminya. Kan kami pun di Samsung demikian. Jadi menurut saya yang penting adalah seberapa cepat tim engineer itu bisa merespon dan mengatasi downtime. Setahu saya tim WhatsApp melakukan itu dalam 2 jam. Dan itu bisa recover. Nah itu udah satu prestasi yang hebat. Karena ya dalam hitungan jam menurut saya itu exceptional. Karena itu tidak mudah dilakukan secara engineering. Ya, itu pertanyaan yang lain. Mungkin Pak Risman juga bisa menjelaskan. Itu kasus skandal Bjorka, yang kemudian membuat pemerintah ribut, gitu ya, aparat keamanan bergerak. Tapi kan solusinya nggak ada. Nah, itu sebenarnya seperti apa ini praktek-praktek seperti ini dan selalu menggelisahkan orang Indonesia ini? Saya rasa itu fenomena Bjorka ini adalah satu bentuk protes.
terhadap ketidaksiapan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat, membuat regulasi yang tepat untuk melindungi data ataupun privacy di Indonesia. Dan saya rasa Bjorka ini mungkin bukan satu single individual, tapi mungkin a team yang mungkin doing some social engineering. Jadi biasanya hacker itu ada dua jenis. Ada yang memang highly scientific hacker, yang memang sangat mengerti cyber security, tiap hari baca paper dan tahu bahwa ada security hole yang bisa dia manfaatkan. Hacker-hacker tersebut biasanya lahir di ekosistem berbeda, mostly mix antara peneliti dan university di area security. Biasanya ekosistemnya ada di Rusia, daerah-daerah Ukraina, dan lain-lain. Nah, kalau hacker tipe kedua, itu adalah dia memanfaatkan tools-tools yang ada dan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain terhadap security. Misalnya, instansi pemerintah bikin website, tapi tidak mengerti security. Itu seperti membangun rumah yang pagarnya bolong-bolong. Dan dengan tools-tools ini gampang sekali untuk masuk ke database, ngambil datanya, dan expose keluar. Karena Indonesia adalah negara yang sangat rendah cyber security knowledge-nya, saya lebih cenderung melihat Bjorka ini di tipe kedua. Dan mereka berkelompok membangun satu virtual atau anonymous image, identitas, namanya Bjorka. Mungkin beberapa orang bergabung ya. Dan ingin mengeducate banyak orang bahwa sebaiknya kita lebih smart, sebaiknya kita harus lebih intelektual dan scientific dibanding seperti saat ini. Saya rasa itu justru bentuk protes anak-anak muda yang perlu diapresiasi dengan respon dalam bentuk bahwa kita harus bikin sistem yang jauh lebih secure dan selalu memproteksi data secara dengan baik atau. Nah, kalau analisisnya Pak Risman seperti itu, berarti ini spesifik kasus yang ditujukan untuk Indonesia. Nah, pertanyaannya, hal-hal serupa terjadi nggak di negara lain? Oh ya. Jadi biasanya bentuk protes para kaum intelektual atau hacker-hacker yang intelektual, mereka sebenarnya pengen mengeducate secara massal dengan cara yang kreatif. Karena kalau dia ngomong biasa nggak ada yang dengar. Dan ini udah sering terjadi. Jadi menurut saya justru ini adalah panggilan buat semua orang untuk lebih perhatikan cyber security. Bahwa memang kalau misalnya dia membocorkan data, memang tidak ada proteksi di Indonesia. Data kita ada di mana-mana kok. Diperjualbelikan bahkan. Iya, dulu kan pernah sangat terkenal itu ya, kasus WikiLeaks itu di Amerika. Itu mirip semacam itu kira-kira. Ya mungkin yang waktu Snowden case ya, dia tipe pertama. Dia adalah top peneliti ahli security yang memang juga mengeducate di seluruh dunia bahwa sebaiknya berpikir secara lebih baik gitu ya, atau menerapkan teknologi secara lebih baik, karena kalau tidak akan merugikan orang banyak. Dan menurut saya bahkan yang Snowden dan Bjorka ini tipe
hacker yang bertopi putih ya, bukan orang yang pengen melakukan pengerusakan. Ya. Karena apa yang dia lakukan sebenarnya misalnya data customer atau data, saya rasa sudah berserakan di mana-mana kok. Ya. Bukan dia yang Ya. pertama gitu ya. Ya, nah bicara tentang cyber security tadi ya, kan orang pemahamannya ini bahwa teknologi digital, teknologi internet ini kan teknologi yang menembus global, tidak bisa dibatas-batasi. Tapi ternyata kan pernah kebijakan itu kalau nggak salah Cina ya, atau mungkin India juga, itu yang mereka membatasi, mereka bisa melarang bahwa ini nggak boleh beredar di negerinya gitu. Nah itu memang teknologi memungkinkan untuk itu. Saya rasa semua yang bisa dibuat oleh any company di United States bisa kita buat di sini. Yang dilakukan oleh pemerintah China adalah perlindungan terhadap produk lokal. Begitupun yang dilakukan di Rusia, begitupun ada beberapa case dilakukan di Vietnam, bahwa mereka tidak mau sosial media itu menggunakan platform dari luar. Akhirnya mereka membuat regulasi dan menginvestasikan dana untuk membantu perusahaan lokal untuk mengembangkan yang internal. Ya. Jadi misalnya bikin seperti WhatsApp itu technically sangat possible, tapi kalau misalnya bikin seperti WhatsApp secara bisnis itu hal yang berbeda. Ya. Tapi saya rasa anak-anak Indonesia bisa membuat solusi yang seperti itu. Tapi untuk membuat bisnis sebesar WhatsApp itu hal yang berbeda. Tapi artinya kan berarti dibutuhkan semacam dukungan yang kuat oleh pemerintah dan regulasi, karena pasar Indonesia kan luar biasa besar. Jadi kalau pemerintahnya mau ya punya political will gitu, bukan tidak mungkin kita juga bisa menjadi raksasa platform gitu. Kira-kira begitu Pak Risman. Tentu saja bisa. Tentu saja bisa, maksudnya sekali bikin policy atau regulasi bahwa sosial media tidak boleh keluar dari Indonesia, misalnya harus dibikin di Indonesia dan dibuat oleh perusahaan Indonesia, regulasinya clear, saya rasa akan bermunculan. Itu kira-kira ini analisis saja ya Pak Risman. Itu karena pemerintah belum tahu atau pemerintah tidak mau karena berbagai alasan gitu ya. Mungkin bisnis, mungkin macam-macam lah gitu. Kira-kira menurut Pak Risman apa alasannya? Oh, banyak alasan menurut saya, karena global application atau platform itu sangat berpengaruh terhadap layanan lain. Misalnya kalau saya cabut semua yang luar, sosial media dan instant messaging, nggak boleh beroperasi di Indonesia, pasti akan pengaruhi bisnis telekomunikasi, operator, akan berpengaruh banyak terhadap produktivitas orang yang bekerja dan lain-lain. Jadi pembuat keputusan harus benar-benar melihat area-area yang strategis, tidak dengan peraturan yang langsung, tapi mungkin per area gitu ya. Masih banyak area di dalam industri yang bisa kita start. Bukan hanya yang kayak WhatsApp atau Facebook dan lain-lain. Justru start dengan yang less impact ke kondisi internal. Nah, tapi kalau kondisinya kayak di Rusia atau misalnya di Vietnam, di China, ya mereka karena memang decision making prosesnya terpusat ya. Jadi sekali ya kalau sulit kalau di negara demokrasi ya. Oke. Ya, itu akan terjadi banyak sekali debat ya yang tidak memungkinkan itu terjadi. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita
Oke, ini biarlah kebijakan-kebijakan politik yang memikirkan selanjutnya. Ya, Nah, pertanyaan saya begini, kita selalu resah ya, selalu gelisah terhadap data-data pribadi yang tidak aman dimanapun, bahkan di platform pemerintah sendiri, di BPJS, di perbankan, dan sebagainya. Kemudian pemerintah dan DPR berusaha membuat undang-undang, nggak selesai juga. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi dari sisi teknik? secara teknologi semua yang kita desain bisa kita develop Hmm, selama kita mengerti desainnya atau ya, arsitekturnya ya. ya, Permasalahannya kan memang regulasinya itu tidak strong enough hmm, untuk memproteksi. Jadi coba baca misalnya undang-undang proteksi data pribadi gitu ya. ya, Eh, Mungkin perlu eh, diperkuat lagi dari sisi regulasi, karena sebenarnya secara teknologi itu bisa diimplement dengan menerapkan misalnya solusi-solusi yang memang sudah ada saat ini. Kayak misalnya kita sudah ngomong single identity number sejak lama, tapi ya, nggak kejadian bahwa kita punya single identity ya, source untuk yang digital transaction dan lain-lain. Kita berharap ada di IKTP bahwa ya, dalam ya, IKTP, ya, ya, tapi itu pun tidak kejadian ya, ya, karena saya rasa masih dalam konteks bukan inovasi, tapi ya, lebih ke pengadaan ya, barang. betul. Ini KTP ini memang apa ya, monumen keawaman atau apa gitu ya. Jadi dulu dikatakan itu fotokopi apa KTP tidak boleh difotokopi karena nanti itu Ada chipnya di dalam. chipnya itu rusak. Tapi sekarang membuatnya susah. Tapi fungsinya itu sama sekali juga nggak bisa digunakan. Itu memang ya inilah potret apa kita. Nah saya Nah, potret yang seperti itu yang menghasilkan bejorka-bejorka itu. iya betul. Nah saya sekarang pengen bertanya yang berbeda. Hmm. Ini kan teknologi digital ini kan diharapkan mainannya anak-anak muda ya. Katanya ini Hmm. mainannya anak-anak milenial. Nah, tetapi kan kita juga tahu bahwa banyak anak-anak muda ini yang enggan juga untuk menekuni bidang-bidang sains ini ya. Eksakta ini kan bahkan ada yang mengatakan saya mau kuliah pokoknya yang tidak ada matematikanya. Kalau menurut Pak Resman gimana ini situasi sekarang ini anak-anak muda? Saya karena memang masih ngajar di UI, saya ngajar Ya, di MIPA, ngajar ya, di Telkom University dan di Unhas ya. Itu mindset saya rasa ya, bahwa mereka memisahkan eksakta, sains, ya, matematik dan engineering atau ya. teknologi. Padahal sebenarnya fondasi dari semua engineering itu adalah matematik dan sains. Hmm, Saya tidak melihat bahwa kita bisa jadi software engineer hmm, tanpa mengerti matematik. hmm, Karena basis dari software engineering adalah problem solving menggunakan algoritma hmm. yang masuk dalam kategori semi-numerical algorithm. Dan kalau tidak mengerti algoritma, yang terjadi adalah tukang ya, bukan software Hmm. engineer. Ya, 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 ya. Ya, tukang engineer mungkin ya. Iya, iya. Semangat bincang gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila, dasar. Ini menarik. Saya itu dulu SMA-nya Paspal, Hmm. tapi kemudian sekolahnya kan hukum karena saya nggak boleh lagi, udah 3 tahun nggak boleh lagi masuk eksakta waktu itu. Nah, waktu SMA itu kan ada daftar log itu ya, daftar logaritma.
waktu itu juga pusing ini daftar ini bikinnya seperti apa itu ya, isinya angka-angka saja gitu lah. Jadi, jadi itu pengalaman pribadi. Sebenarnya kalau kita lihat semua profesi engineering kayak artificial intelligence engineer, robotic engineer, software engineer, data engineer yang sangat dibutuhkan di industri 4 ini, itu basisnya adalah matematik dan sains. Dan saya tidak melihat bisa jadi engineer kalau itu Ya, di skip karena bagaimana dia baca paper sementara ya, semua paper ditulis dengan ya. mathematical bahasa formal matematik. Ya, sekarang Nggak kita mungkin. Itu ya, ya, saya rasa udah tidak mungkin posisinya ya. ya, kita rubah pertanyaannya. Hmm. Kenapa pendidikan di Jepang seperti Korea ya, saya nggak tahu Amerika seperti apa, itu banyak menghasilkan yang ini, yang anak-anak yang memang senang itu, matematik, IPA dan sebagainya. Nah, bagaimana mengarahkan itu di Indonesia? Saya rasa mereka menanamkan problem solving Hmm. dan creative thinking itu dari awal, bukan menghafal. Hmm. Banyak sekali kita masih mungkin sampai sekarang di sekolah itu masih disuruh hafalin nama ibu kota provinsi. Ya. Padahal sekarang Google kan menghafal lebih baik dibanding anak-anak. Atau perkalian cepat, Pak. Ya, ya. Padahal komputer pasti lebih cepat dari kita. Jadi yang saya lihat adalah tidak ada porsi yang cukup mengenai problem solving dan creativity yang ditanamkan sejak dini. Saya rasa matematik dan eksakta itu start dari anak-anak belajar problemnya. Hmm. Nah, problem itu bisa didescribe hanya formal secara matematik. Ya. Kalau ada satu problem tidak bisa didefine secara matematik, saya tidak mengerti bagaimana problem itu bisa solve. Ya. Karena pasti ambiguity-nya tinggi ya. Baik, terakhir mungkin Pak Risman punya apa saran atau harapan ya? Bagaimana kan eh, supaya apa matematika, MIPA ini kan mulai dari sebuah ilmu, bahkan ada yang mengatakan ilmu murni. Tapi kemudian supaya bergerak menjadi teknologi terapan yang bisa dipakai, gitu. Bagaimana memotivasinya? Saya rasa mem- eh, cara terbaik adalah memberitahu bahwa kondisi mereka sekarang ini ada di golden time Hmm. of teknologi, terutama di industri 4.0 ini. Ya. Kesempatan ini tidak akan berulang karena mungkin beberapa dekade dari sekarang kita udah ketinggalan lagi seperti nanoteknologi Ya. atau teknologi heavy industry. Ya. Ini ada teknologi yang kita masih maratonnya itu Ya. sama-sama di garis start, Ya. kayak artificial Ya. intelligence, quantum Ya. computing, dan blockchain dan lain-lain. Nah, ini maratonnya masih panjang, tapi kalau kita masih tidur, Ya. ya kita akan ketinggalan lagi 10 tahun ke depan Ya. dan tidak bisa ngejar. Kalau sekarang saya masih yakin bisa kejar. Ya. Selama mindsetnya diubah bahwa untuk bisa innovate, kita harus mengerti matematik dan sains. Saya tidak melihat ada jalan pintas itu di skip. Ya. Karena semua paper ditulis matematik way. Ya. 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 Dan gimana caranya gain knowledge kalau tidak bisa baca paper? Baik, luar biasa diskusinya ini. Terima kasih Pak Resman. Saya nggak Sama-sama. waktu. Pak Resman Adnan, Direktur Samsung R&D Institute Indonesia, yang sudah banyak menyampaikan wawasan baik khusus mengenai masalah-masalah teknis maupun masalah-masalah komunikasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mudah-mudahan membantu kita memahami persoalan-persoalan yang kita hadapi. Masih ada peluang emas, tadi dikatakan ini masa-masa kita masih ada bagian-bagian yang masih merupakan start bersama, jadi kita tidak ketinggalan.
Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dan harapannya adalah pada generasi muda, generasi milenial ini yang mudah-mudahan bisa merespon tantangan besar yang ada di depan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Arsman, sukses terus ya, mengabdi selain untuk perusahaan juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pembaca yang budiman dimanapun berada di bumi pertiwi ini. Saya baru saja menerima kiriman buku dari Mas Bambang Sadono selaku penyunting. Buku dalam rangka 72 tahun Dies Natalis Universitas Indonesia. Tulisan dan pengalaman hasil wawancara Mas Bambang terhadap 72 alumni Universitas Indonesia. Bicara tentang koneksi, kreasi, inovasi, dan kolaborasi. Yang pasti di dalamnya penuh dengan kisah inspiratif. Kisah sukses para pembelajar, dari bankir, politisi, hingga tokoh ekonomi. Luar biasa.